Iya, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan kita, di kegiatan Smart Parenting session 3 ya. Wah, ini judulnya mantap-mantap ini pokoknya ya. Jadi sangat menyesal sekali apabila tidak bisa langsung menghadiri. Tetapi saya pikir teman-teman memang di kegiatan ini kita perlu pembiasaan kita coba di kegiatan malam. Kemudian nanti kita coba di kegiatan siang. Kita coba lagi di kegiatan sore. Sampai kita menemukan pola yang terbaik buat teman-teman yang hadir di dalam grup kita. Tepatnya di dalam grup Smart Parenting ya. Malam ini tetap masih hadir di hadapan kita duet maut luar biasa ya. Yang pertama adalah Bunda Ratu nih. Keren banget nih teman saya, partner saya, tahapan berpikir saya, berbagi pengalaman. Beliau memang sangat luar biasa kesehariannya, mengelola waktu, mengelola kegiatan. Saya tahu persis lah ya apa yang dilakukan beliau. Selamat malam, Bunda Ratu, Ibu Ratu Bilqis, bisa dibuka silakan. Halo, selamat malam. Oke. Oke, terima kasih ya, Bartison udah oke. Dan yang paling luar biasa adalah sahabat saya, sekaligus mentor saya, ini ada Mas Yuli. Wah, keren banget ini. Sangat luar biasa. Saya belum ketemu nih, baru tatap maya mulu nih. Betul Pak Ratu Budi. nih ya, mudah-mudahan lah ada irisan waktu kita bisa ketemu karena ternyata ada sedikit longgar ya tadi informasi terkait apa tuh orang luar pun sekarang udah bisa masuk ke kita ya, dibuka keran lagi untuk bisa masuk ke Indonesia. Oke, terima kasih Mas Yuli yang selalu setia di kegiatan kita, yang selalu ikhlas memberikan waktu, meluangkan waktu di sela beliau. Saya tahu sangat banyak sekali aktivitasnya baik di kampus maupun di dalam kegiatan motivator di kegiatan lainnya, dan alhamdulillah kita bisa menemukan di sesi Senin ini kita bisa hadir di malam hari. Dan yang terutama juga yang saya hormati adalah teman-teman yang selalu setia ini se-Indonesia, se-Nusantara ya. Semoga ke depan kita terus bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa hadir. Pasti ada sesuatu yang baru dari Mas Yuli ini. Pasti ada sesuatu yang menarik dari Mas Yuli ini. Dan saya haturkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia ini. Saya tahu nama-namanya. Ada Bu Hikmah, ada Pak Deden, ada Pak Budiman, luar biasa dah ya. Salam kenal Pak. Semoga Pak bisa nanti tatap muka Pak. Ada Bu Sri, ada Bu Susilawati, dan semuanya dah. Terima kasih kepada Bu Titis ya, dan semuanya terima kasih luar biasa masih bisa bergabung di hadapan kita. Semoga nanti kita bisa ngajak sekali lagi teman-teman kita ada satu komunitas belajar bersama terkait parenting. Apapun itu ya, kita akan bangun dalam diri kita, ngajak keluarga kita, teman-teman kita dan semuanya. Saya nggak akan berlama-lama, langsung saja dah saya berikan acara ini kepada Bunda Ratu. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas Pak Dudi? Keren. Oke. Terima kasih Bapak Dudi Wahyudi MPD atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yulikus Partono, MKom CH selaku narasumber pada malam hari ini, dan beliau juga selaku trainer Indonesia dan akademisi
Yang saya hormati pula Bapak Dudi Wahyudi MPD selaku founder dari komunitas Guru Penggerak Banten, dan Bapak Dudi Wahyudi juga selaku pendukung ya dari acara Smart Parenting kita yang selalu setia mensupport kita untuk memfasilitasi memfasilitasi semuanya ya tentunya untuk malam hari ini. Dan yang saya banggakan serta saya sayangi seluruh peserta Smart Parenting sesi 3 yang selalu setia bersama kita, bersama saya, bersama Pak Dudi, bersama Mas Yuli gitu ya. Alhamdulillah sampai sesi ketiga ini kita masih diberikan kekompakan, kemudian kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan selalu terus bersama dalam tema ya, dalam naungan atau komunitas ya, komunitas Smart Parenting untuk kita sama-sama update ilmu kembali gitu ya. Tentunya ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Yuli atau Mas Yuli luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Dari sesi pertama, sesi kedua, serta sesi ketiga kayaknya juga lebih lebih hot lagi kayaknya gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan next session kita bisa lebih menarik lagi gitu ya, sehingga partisipan-partisipan kita untuk komunitas Smart Parenting kita semakin banyak dan semakin berkembang lagi. Dan tentunya Bapak dan Ibu pada hari ini juga bisa sama-sama membantu, men-share gitu ya, mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung dalam komunitas kita, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang masih setia bersama kita. Dan perlu saya informasikan mungkin Bapak dan Ibu yang baru bergabung di grup Smart Parenting, terima kasih banyak atas partisipasi dan semangatnya untuk kita sama-sama mengupdate ilmu kembali, merefresh ilmu kembali gitu ya, meskipun di sisa-sisa tenaga kita udah malam, udah capek ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan niat yang kuat kita bisa terus bersama-sama. Saya perkenalkan Bapak Yuli, mungkin karena banyak sekali ya Bapak dan Ibu prestasi beliau. Nanti mohon izin Pak Yuli bisa memperkenalkan lebih banyak lagi ya tentang prestasi beliau, kemudian aktivitas beliau sehari-hari gitu ya. Beliau sebagai seorang dosen, tidak hanya seorang trainer Indonesia gitu ya. Beliau juga seorang pernah meraih rekor muri ya Pak, 3 kali gitu untuk peserta. Udah, Bu. Kenapa? Udah. Udah katanya. Gitu, karena saking banyaknya nih Mbak Yuli ya. Ya, Kita nanti sama-sama aja kita ngobrol, diskusi kata Pak Yuli gitu ya. Tentang tema malam ini yaitu teacher trainer. Nah, untuk para guru dan para IRT, bagaimana kita memunculkan personal branding kita nih. Nah, yuk sama-sama kita mau kupas tuntas. Malam ini kita diskusi asyik gitu ya. Kepada Bapak Yuli dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bunda. Ya. Saya nggak usah preview saya lagi Bunda ya, karena kan setiap pagi saya sudah sharing di WA tentang motivasi pagi. Jadi mudah-mudahan ayah bunda sekalian yang hadir di sini sudah kenal. Kalau kelamaan kenalkan diri saya, lama-lama bosan. Udah 3 kali masalahnya Bunda ya. Ntar yang keempat kali dapat gelas. Baik, kita mulai aja Bunda ya. Ya, silakan Bapak. Karena ini malam Bunda ya, saya mau coba sesuatu yang baru Bunda Ratu. Mohon izin Pak Budi, kita diskusi aja. Jadi mudah-mudahan nanti mic-nya bisa dibantu. Karena kalau malam, kalau kayak kelas, kayaknya ntar ayah bunda pada tidur ini. Jadi kita langsung aja ngobrol aja tentang materi hari ini yang coba saya mau share sama ayah bunda, Bapak Ibu guru dan semuanya. Baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kayak dunia maya kalau begini kan ya. Jadi mohon izinnya memang kenapa harus malam, sehari atau seminggu ini padat banget jadwalnya. Kebetulan di beberapa sekolah sudah mulai LDKS ya ayah dan bunda ya. Di beberapa sekolah ada banyak undangan LDKS untuk mengisi, walaupun masih webinar, saya ngajar juga di kampus. Hari ini saya mau diskusi sama yang hadir di sini. Ya, saya langsung aja lah, kalau udah malam-malam gini, saya mau ngajak ngobrol dulu sama Bunda Ratu dulu deh yang sedang on. Kan materinya hari ini tentang teacher trainer Bunda Ratu ya. Ya. Misalkan gini teh Bunda Ratu ya. Andaikan ayah dan bunda semua yang hadir di sini diwakili oleh Bunda Ratu lah, kalau yang lain belum bisa open mic. Misalkan Bunda Ratu teh lagi naik kendaraan nih sama suami. Udah ya, lagi naik kendaraan roda 2 boleh, roda 4 boleh, roda 2 atau roda 4 yang namanya roda 6 ya, atau roda 8 kan truk gitu. Sedang naik kendaraan menuju sebuah tempat. Kira-kira di kilometer 30-an itu ada rambu lalu lintas Bunda Ratu. Tulisannya gini Bunda, ayah dan bunda semua ya, boleh ngasih respon di mana di chat atau di mana di open mic. Ayah dan bunda sedang naik kendaraan, entah sendiri atau bersama dengan suami, tiba-tiba di kilometer tertentu, katakan di kilometer 30 lah ya, kilometer 25, ada satu rambu lalu lintas, tulisannya begini, bunda, ayah dan bunda. Awas, kilometer 55 ada jurang. Sekali lagi ya, sedang naik kendaraan, di sebuah kilometer di pertengahan jalan ada rambu lalu lintas, peringatan, awas, kilometer 55 ada jurang. Nah, pertanyaan saya buat bunda-bunda sama ayah-ayah hebat yang ada di ruangan Zoom ini. Apa yang ayah dan bunda lakukan ketika melihat rambu tersebut? Ayo, silakan. Bunda Ratu dulu boleh? Ini karena kemarin aku nggak jawab, jadi suruh jawab duluan nih kayaknya. Kalau yang belum open mic. Kalau misalnya ada kayak gitu, pasti aku berhenti ya Pak. Berhenti. Terusnya setelah itu berhenti aja. Jalan pelan-pelan, mengurangi kecepatan. Sudah mendekati jurang, baru berhenti total. Oh, baru berhenti total. Oke, terima kasih Bunda Ratu. Jawabannya luar biasa. Dari perwakilan yang bapak-bapak dong, ayah. Pilihannya apa? Boleh dong open mic. Pilihannya apa? Sedang menuju sebuah perjalanan, tiba-tiba di kilometer tertentu ada rambu lalu lintas. Awas KM 55 ada jurang. Apa yang Bapak lakukan? Silakan Pak Deden. Mengurangi kecepatan kendaraan, lebih hati-hati, sehingga kita tidak waspada terhadap rambu-rambu tersebut, gitu Pak. Waspadanya sampai kapan Pak Deden? Sampai lewat rambu-rambu tersebut. Iya. Oke, luar biasa. Jawabannya sama dengan Bunda Ratu. Oke, luar biasa. Jawaban ini sudah mewakili semuanya ya. Ada yang punya pendapat lain? Ayah dan Bunda, jawaban yang lain? Yuk, satu jawaban lagi. Saya penasaran nih, pendapat yang lain ada nggak? Boleh nggak pendapat yang lain, Pak Yuli? Kan Bunda Ratu udah tadi, jangan lain lagi dong. Berarti berpendapat ya? Siapa lagi nih? Halo. Ya, silakan. Halo, siapa Bapak? Oh ya sudah, karena belum ada juga, saya langsung kasih jawaban. Jawaban Bunda Ratu sama Pak Deden, hati-hati berjalan sampai. Oh, Ibu Nelis, mau coba bantu jawab? Iya, terima kasih Pak Yuli. Tadi jika ada rambu-rambu ya, maaf, takut kurang fokus. Iya, ada rambu lalu lintas. Di KM 55 ada jurang. Ada jurang. Apa yang Ibu lakukan pada saat melihat rambu tersebut? Baik, mungkin kalau menurut saya ya, jika ada jalan yang lain, mungkin saya memilih untuk jalan yang lain. Berarti berhenti cari jalan lain. Terima kasih Bu Nelis. Jika ada. Selalu ada jalan.
Ibu Nelis apa kabar sekolahnya? Waduh, saya kangen ke sekolah Ibu Nelis lagi nih. Ibu Nelis adik kelas saya, Kak. Ah, Bu? Ibu Nelis adik kelas saya waktu sekolah. Ya, saya berapa kali Iya. diundang ke sekolahnya, Ibu. Iya, ketika pandemi aja ya Pak Yuli ya, Betul. kita Masya Allah memang dibatasi. Mudah-mudahan Baik. tahun ini bisa mengundang Siap, Pak Yuli siap. lagi. Oke, sekarang kita fokus ke materi. Ayah dan Bunda, rambu lalu lintas itu udah pasti ya. Awas KM 55 ada jurang. Kenapa kita harus terus berjalan sampai 55 ada jurang? Bunda Ratu sama Pak Deden terus aja. Begitu sampai kilometer 55 dilihat ada jurang. Iya, banyak mobil yang jatuh ke bawah. Terus Bunda Ratu sama Pak Deden merekam gitu ya, biar viral gitu ya. Waduh, luar biasa. Kejam sekali di kau ya. Ayah dan Bunda, analoginya sederhana. Ayah dan Bunda sedang naik kendaraan, itu sepertinya analogi bahwa ayah dan Bunda sedang bekerja. Yang sedang bekerja, entah mengajar atau bekerja yang lain, tiba-tiba ada yang bisikin ayah dan Bunda. Awas, umur 55 pensiun. Nah, pertanyaannya, umur 55 pensiun, dan itu udah pasti pensiun kan pertanyaannya. Ibu mau bisnis, ayah mau bisnis nanti di umur 55 atau sekarang juga mulai bisnis? Ayo. Ya, lebih baik sekarang, Pak. Nah, Lebih sekarang. kenapa harus nunggu 55, Harus Pak? menunda, jangan nunggu yang 55. Betul. Nggak tahu nyampe nggak usianya sampai 55. Betul, Pak Dede. Jadi analogi tadi sudah diinformasikan nih bahwa 55 sudah pasti pensiun. Jadi nggak perlu nunggu masuk jurang dulu baru bikin bisnis. Yuk kita bangun bisnis mulai dari sekarang. Nah, ini analoginya nih, Bunda Ratu, Pak Deden, Bu Nelis. Bisa aja nih si cari Bapak. jalan lain. Terbalik, cari jalan lain. Udah tahu 55 pensiun, kenapa harus nungguin 55 baru bisnis? Orangnya Ya, dan mudah jelas ya. Jadi analoginya mudah-mudahan sudah bisa diterima ya. Sudah bisa diterima. Saya kasih Bisa analogi aja. seperti itu. Udah tahu 55 pensiun. Kenapa kita harus sekarang bisnisnya? Kalau kita baru bisnis umur 55 ya dan Bunda, di umur 40 kita bisnis saja sudah amat terlambat sebetulnya. 50 sudah amat terlambat. Harusnya ya sekarang ini mumpung ada waktu, mumpung sekarang sudah digitalisasi, ayo kita jangan mau kalah sama anak muda yang lainnya, bangun bisnisnya. Ya dan Bunda, ini kegiatan saya yang muda itu saya sering ngasih materi buat teman-teman di UMKM, OKOC dan yang lainnya. Sekarang hari ini kita mau bahas ini. Teacherpreneur, seorang guru juga seorang pengusaha. Keren. Mantap. Artinya Kiai Haji Maimun Jubair aja bilang, nah kalau kamu jadi dosen, jadi guru atau jadi kiai, kamu harus tetap punya usaha. Miliki usaha sampingan agar hati kita tidak selalu berharap pemberian atau bayaran dari orang lain. Nah, usaha dari keringat sendiri itu berkah. Sama tadi ayah dan bunda, analoginya sederhana. 55 pensiun, ayo bangun bisnis sekarang. Ya, kalau belum punya, yuk bangun bisnis buat kerajaan keluarga nanti. Kan kalau guru kan nggak bisa diwariskan, ayah dan bunda pun, kepala sekolah bisa diwariskan nggak? Kan enggak. Guru nggak bisa diwariskan. Tapi kalau bisnis, Pak Deden bisa diwariskan nggak kalau bisnis? 7 turunan Pak bisa. Yes, itu maksudnya. Bisa 7 turunan Pak. Makanya jadi saya sering memberikan motivasi atau mentoring buat bisnis. Harapan saya di Indonesia itu satu family, satu pengusaha. Kalau di setiap rumah itu satu rumah satu pengusaha, Indonesia akan jayanya luar biasa. Sayangnya karakternya masih belum sampai di sana. Ya, makanya untuk ikut wirausaha aja itu setengah mati, susah banget. Bukan cuma di guru-guru ya, di level pelajar, di level mahasiswa apalagi untuk ikutin wirausaha susah banget. Tapi kalau untuk melamar kerja, berebut. PNS apalagi berebut. Padahal saingannya luar biasa. Usaha kan nggak ada saingan. Nah, sekarang saya mau tanya sama ayah dan bunda yang hadir di sini. Ada yang sudah punya bisnis? Kita diskusi aja yuk. Kira-kira Pak, maaf Pak Yuli. Enggak Pak Deden. Kira-kira nih bisnis apa yang tidak mengganggu dengan aktivitas kita sehari-hari? Kira-kira. Yang pertama, kira-kira bisnis. Karena kalau sananya jauh dari rel tempat kita bekerja, kadang-kadang yang pokok itu jadi terbengkalai gitu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Siap. Saya tampung dulu Pak Deden ya. Ada lagi siap, bunda ya bunda.
sebelum kita masuk, saya enakan kalau malam ini diskusi aja deh, ngobrol-ngobrol aja. Siap, siap, siap. Bapak Yuli, Silakan, Bunda Nelly. jika memang misalnya sudah ada usaha, cara mengembangkan mengembangkan usaha itu dengan target-target kita, caranya yang lebih baik seperti apa? Iya. Iya. Dua pertanyaan. Iya. Tidak mengganggu gitu. Jadi ini berjalan, itu berjalan, tapi kita memang ingin fokus juga di usaha sehingga target-target kedepannya itu yang kita memang ingin capai tercapai. Ini kita arahannya ya, Pak Yuli. Terima kasih. Siap. Baik, dua pertanyaan sudah mewakili. Bunda Ratu mau ikutan nanya? Yang lain dulu aja Pak Yuli, nanti aku terakhir. Ada lagi yang sudah resen? Bunda Ulfa, bangga? Iya. Terakhir ya, sebelum saya jelaskan. Saya punya usaha, tapi saya ada di hambatan di modal sama tenaga. Oke, siap. Itu pertanyaan saya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Makasih Ayah dan Bunda ya. sekalian, ya siap. Untuk menjawabnya sekaligus saya kumpulin jadi satu nih ya. Kang Deden, Ibu Nelis, Ibu Ulfa. Yang jawaban pertama itu tolong bedakan pedagang sama pengusaha, Kang Deden. Nah, kalau pedagang tuh, jadi kalau di ilmu ekonomi ada yang namanya ini kayak belajar sedikit ini ya. Ada yang namanya cash flow quadrant. Ya, cash flow quadrant itu dibagi 4 ya. Ada yang namanya employee, nah, seperti Ayah dan Bunda ini kan employee. Employee itu artinya membayar waktu kita untuk kesuksesan orang lain. Itu employee. Jadi kita korbankan waktu kita, tapi yang sukses orang lain. Jadi kalau kita bekerja sama orang lain. Nah, naik yang level yang kedua, nah yang Bunda sudah melakukan nih, itu belum pengusaha, namanya self-employee. Self-employee artinya kita mengorbankan waktunya untuk kesuksesan diri kita sendiri. Nah, rata-rata banyak teman-teman UKM atau ibu-ibu, ayah dan bunda berhenti sampai di sini. Jadi masih ada di inside business, masih ada di dalam bisnisnya. Yang nama kalau pengusaha harusnya dia ada di outside business. Jadi bisnisnya jalan, yang punya bisnis bisa jalan-jalan. Nah, itu harus ada ilmunya tuh. Jadi jangan bisnisnya jangan ditungguin. Kalau bisnisnya ditungguin berarti ayah dan bunda bukan pebisnis, bukan pengusaha, tapi masih pedagang. Ya, kalau yang namanya bisnis owner atau pengusaha adalah bisnisnya jalan, yang punya bisnis bisa jalan-jalan. Gitu Pak Deden ya. Jadi kalau pertanyaannya usaha apa yang bisa dilakukan, banyak usahanya. Ya. Terus tentang modal tadi misalkan tenaga. Ayah dan bunda ini teori dulu ya sebelum masuk ke materinya. Kalau kurang tenaga, pakai yang namanya strategi botol, Ibu Ulfa. Botol, BOTOL. Apa tuh? Bisnisnya optimis, tapi pakai tenaga orang lain. Jadi yang kerjain bukan kita, Bunda Ulfa. Pakai tenaga orang lain. Jadi kita mempekerjakan orang, namanya botol. BOTOL. Strateginya nanti kita bahas ya. Itu kalau kurang modal gimana caranya? Pakai namanya bodol. BODOL. Bisnisnya tetap optimis, tapi duitnya orang lain. Loh, kok bisnis pakai duit orang lain? Iya. Itu jambu. Pakai investor namanya. Jangan pinjam di bank ya, jangan pinjam di bank. Kalau pinjam di bank nanti jadi riba. Ya, bisnis jangan main pinjam-pinjam di bank, bahaya. Ya, itu strategi buat Bunda Ulfa. Terus Kang Deden tadi sudah, nanti bisnis apa nanti kita masuk ke dalamnya. Nah, terus untuk pengembangan bisnis, Bunda Nelis, oke kita masuk materinya sekarang ya. Bunda kita masuk materinya. Gimana caranya? Kita masuk langsung ke sini aja nih. Nah, satu kata buat ayah dan bunda yang sudah punya bisnis. Nah, apapun bisnisnya, apapun merek ayah dan bunda, diingat ya, semua merek rawan lenyap. Apalagi merek macam yang belum ternama ya. Yang sudah ternama aja bisa hilang, apalagi yang belum ternama. Nah, sekarang pertanyaannya, yuk kita ngobrol ya. Kita ngobrol ayah dan bunda ya. Saya masuk ke sini nih. Nah, yuk kita kasih hadiah yuk yang mau tanya yuk. Apa yang membuat konsumen membeli produknya ayah dan bunda? Coba ada yang tahu nggak? Siapa?
Ya, silakan Kang Deden. Pak Deden. Yang pertama servis pelayanan kita terhadap konsumen, karena ada bahasa konsumen itu adalah raja. Yang kedua pelayanan ya Pak ya. Yang kedua produk yang dibutuhkan oleh konsumen itu benar-benar produk yang dibutuhkan dan tidak mengecewakan konsumen. Itu. Menjadi menjaga kualitas dari produk itu sendiri. Baik. Itu aja cukup, berdua aja. Servis sama produknya ya. Oke, ada yang lain Ayah dan menjaga Bunda? kualitas. Ya, ada yang lain Ayah dan Bunda? Selain pendapat Pak Deden? Kenapa sih konsumen itu harus membeli produknya Ibu? Gimana? Bunda Ulfa? Karena tertarik dan karena inovatif ya. Oke, Ayah dan Bunda, makasih jawabannya ya. Di luaran sana, sepengalaman saya membina beberapa UKM, termasuk anak-anak muda yang bangun bisnis, orang membeli produk itu alasannya ada 3. Ya, mas ya. Yang pertama, produknya, seperti kata Pak Deden tadi sama Bunda Ulfa, produknya harus inovatif dan seterusnya. Yang kedua, karena penjualnya Bunda Ulfa saya mau beli. Nah, karena penjualnya, kalau yang jual Pak Deden saya mau beli, gitu. Ya. Yang ketiga, karena perusahaannya. Kalau perusahaannya besar nih, misalnya udah punya perusahaan. Nah, sekarang kita bahas nih terkait dengan judul materi hari ini. Kalau karena produknya, berarti yang harus kita lakukan adalah produk brand. Artinya kita harus mempromosikan produk kita sebesar-besarnya. Kayak pasang brosur, iklan, dan seterusnya, itu namanya produk brand. Dan ini butuh biaya. Butuh biaya produk brand. Apalagi kalau punten Ayah dan Bunda produknya produk baru. Orang belum kenal produknya. Untuk memperkenalkan sebuah produk yang belum dikenal, itu butuh butuh effort yang luar biasa. Bukan cuma biaya, tapi waktu luar biasa. Yang kedua, penjualnya. Orang beli karena penjualnya. Karena yang jual Pak Deden, saya beli. Karena yang jual misalkan Pak Zuhud, saya beli. Nah, itu berarti namanya personal brand. Nah, punten nih, kalau saya tanya sama Pak Deden usianya berapa? 46, Pak. 46 tahun. Berarti selama 46 tahun orang kenal sama Pak Deden. Amin. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga Pak Deden. Lalu lingkungan RT, lingkungan RW, naik lagi teman-teman alumni SD mungkin, teman-teman alumni SMP, teman-teman alumni SMA, mungkin teman-teman alumni pondok, alumni kuliah, teman-teman kerja. Artinya banyak orang yang sudah kenal Pak Deden. Daripada Pak Deden memperkenalkan produk baru, lebih baik Pak Deden membuat personality branding supaya karakter Pak Deden ini disukai oleh orang. Itu alasannya kenapa kita harus bangun personal branding lebih dahulu dibanding dengan produk branding. Siap, di sini kira-kira paham ya? Oke, ya? Siap. Jadi kalau kita punya produk baru, kita mau pasarkan, itu butuh effort yang luar biasa ya dan mudah. Belum bikin spanduk, belum bikin brosur, bagi-bagi, terus ada diskon dan yang lainnya. Dan itu pun belum tentu berhasil. Kenapa? Karena produknya belum dikenal. Tapi kalau personality Ayah dan Bunda sudah dikenal, personalitinya orang kenal Bu Nelis, orang kenal Bu Ulfa sebagai orang yang seperti ini. Apapun yang Bunda Ayah tawarkan, mereka langsung beri. Nah, jadi hari ini saya mau bahas bukan produk branding, tapi personal branding. Bagaimana seorang guru bisa membuat personality yang bagus sehingga bukan cuma produknya yang disukai, tapi personality Ayah dan Bundanya juga disukai. Ya. Siap. Personality kepercayaan terhadap kita. Ya. Yang ketiga, kalau sudah personality sudah bagus, baru apapun produk Ayah dan Bunda bawa, mereka pasti suka. Nah, kalau sudah gitu baru naikin jadi corporate brand. Corporate brand nanti yang kita branding adalah nama perusahaan kita. Intinya kalau personal itu udah bagus, produknya udah bagus, pasti Ayah dan Bunda punya perusahaan. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan nggak Ayah dan Bunda? Sebelum saya masuk strateginya. Jadi, kenapa saya mau memberikan materi buat Ayah dan Bunda adalah personality branding. Apalagi
Ayah dan Bunda seorang guru nih, guru kepala sekolah. Nah, sekarang medianya adalah media elektronik digital. Personality harus bagus. Ya. Sekarang bagaimana kita membuat personality brand kita? Mungkin ada yang mau tanya, silakan Ayah dan Bunda. Izin bertanya. Silakan Pak Agung. Begini, kalau untuk brand baru atau produk baru, bagaimana cara supaya produk kita ini bisa dikenal sama bisa jadi lebih bagus lah begitu dalam artian segi pemasarannya. Siap. Baik Bapak ya. Saya ulang lagi Bapak ya, Pak Agung ya. Makasih pertanyaannya. Hari ini Pak Agung dan Ayah dan Bunda sekalian kita fokus ke personality branding. Kenapa? Alasannya begini Pak Agung ya. Punten Pak Agung usianya berapa? Kembali ke materi awal lagi nih. Pak Agung usianya berapa? Oke, let's say usianya sudah 30-an ya. Berapapun usia Ayah dan Bunda, pastinya usia Ayah dan Bunda akan lebih lama dibanding usia produk yang baru mau di launching. Usia produk yang baru mau dipasarkan. Jadi, daripada kita fokus pada produk branding, saran saya, banyak yang lain itu, yuk kita fokus ke personality branding kita dulu. Supaya kita dapat kepercayaan dari teman-teman kita, dari kolega kita ketika kita membawa produk yang memang kita mau tawarkan. Itu kita kira-kira Pak Agung ya. Oke, siap. Siap ya. Mantap. Nanti step keduanya, setelah personality brand kita sudah bagus, nah nanti kita akan adakan lagi smart parenting berikutnya, baru saya masukin tentang produk brand. Bagaimana kita digital marketingnya dengan fokus di produk. Sekarang kita fokus di personality dulu. Karena apapun produk yang kita jual, kalau Bapak Ibu sebagai ownernya nggak dilihat oleh orang lain, produk kita akan sulit di pasaran Ayah dan Bunda. Pengalaman saya ketika men-training UMKM seperti itu. Ya, Bunda jualannya pakai apa? Pakai media sosial, pakai apa? Pakai Facebook. Nah, sementara jualan pakai Facebook, yang dijual di Facebooknya karakter ibunya, karakter bundanya tadi, karakternya, foto-fotonya nggak sesuai dengan karakter produknya. Nah, ini hati-hati juga nih. Itu biasanya jadi bumerang buat Ayah dan Bunda. Ya, Bunda Ratu misalkan punya produk A, tapi setiap posting di Instagram Bunda Ratu pakai produk B. Nah, orang nggak percaya sama Bunda Ratu. Gimana sih Bunda Ratu punya produk A tapi pakainya produk B? Nah, itu kan jadi bumerang juga buat kita. Ya, jadi personality kita itu harus mendukung produk kita. Oke, kita masuk aja ya. Masuk sekarang. Jadi UMKM itu perlukah branding? Sangat perlu. Perlukah branding? Sangat perlu. Ya. Saya balik lagi ke atas Ayah dan Bunda materinya ya. Saya masuk ke atas dulu. Nah, buat Ayah dan Bunda, mana yang menurut Ayah dan Bunda paling penting? Branding, marketing, atau advertising? Marketing. Ada yang marketing, ada yang advertising. Marketing, Pak. Marketing. Brandingnya bagus tapi pemasarannya nggak ada, sama aja nggak kejual. Ayah dan Bunda gini, Pak Deden, apapun minuman, apapun makanannya, minumnya apa? Teh botol. Nah, itu karena kekuatan branding, bukan kekuatan marketing namanya. Oh gitu. Misalnya gini, saya tanya sama Pak Deden, coba sebutkan 5 mie instan yang paling ada di kepala Pak Deden. Indomie. Supermie. 1, 2. Supermie. 2, 3. Sedap. Ini. Ramen. Jadi bedanya branding sama marketing Ayah dan Bunda. Wah, ini kalau detail Pak Dudi ini bisa kuliah lagi nih. Jadi kalau marketing itu melihat pasar adalah pembeli Ayah dan Bunda. Jadi ngelihat pasar itu, ini banyak orang, banyak yang beli. Tapi kalau branding dulu ya, paling tinggi. Iya, branding itu adalah bagaimana orang top of mind, keinget terus produknya. Kalau misalkan Pak Deden punya produk, misalnya produk cilok, wah kalau belum makan ciloknya Pak Deden kayaknya, aduh gimana nggak bisa tidur. Nah itu branding namanya. Saya punya madu Pak. Madu.
Kalau belum ketemu madunya Pak, minum madunya Pak Kang Deden, kayaknya badan belum fit. Nah, itu berarti kekuatan dari branding. Branding, ya. Bukan marketing. Tanya dong. Silakan. Pak Yuli Bunda. tanya kenapa Kang Yuli suka babakan. Pak Yuli, aku nyambung yang tadi dong. Balok. Silakan Bunda Ratu. Jadi gini, tadi kalau kita berbicara personal branding ya, betul Kak, aku punya dimainin nanti matiin lampu nanti. Menurut aku personal branding aku tuh udah oke banget. Terus marketing aku pun istilahnya aku emang katanya sih emang jago marketing gitu ya. Maksudnya untuk mempengaruhi orang untuk beli itu gampang. Pokoknya aku jualan apa aja tuh pasti laku gitu loh Pak. Masalahnya adalah gimana sih supaya kita tetap eksis gitu ya dengan produk-produk jualan kita. Tadi kita nggak berbicara produk branding ya, cuma maksudnya berkaitan misalnya aku merasa personal branding aku udah oke gitu. Terus aku ngerasa marketing aku udah oke. Nah, mungkin nanti bisa dikasih lah tips and trick gitu Pak untuk mempertahankan produk branding kita tetap eksis gitu Pak. Kadang-kadang kan kalau jualan itu kan musim-musiman gitu loh Pak Yuli ya kan. Lagi musim cilok semua beli gitu. Lagi musim bakso aci semua beli gitu. Nah, habis itu hilang kayak gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tipsnya aja sih. Ya, benar tuh. Kita masuk ya langsung tipsnya ya. Jadi setelah branding, marketing, advertising. Jadi sekali lagi ya dan Bunda sebelum menjawab pertanyaan Bunda Ratu kayaknya udah mulai penasaran. Di kepala kita posisinya adalah branding yang paling tinggi ya dan Bunda ya. Sementara biaya yang dikeluarkan paling besar adalah advertising pasti. Advertising ini iklan besar-besar biayanya. Tapi branding itu sebetulnya biayanya nggak besar. Tapi kekuatannya tajam, luar biasa. Karena akan diingat oleh orang. Nah, menjawab pertanyaan tadi, termasuk pertanyaan Bu Nelis tadi, termasuknya ya dan Bunda ya. Jadi untuk personality branding di Bunda Ratu sepertinya masih ada yang kurang Bunda Ratu. Saya masuk ya, jadi saya lewatin aja. Nah gini, oke, menjawab pertanyaan Bunda Ratu, saya tanya dulu, kalau berburu enakan di kebun binatang atau di hutan? Di hutan lah Pak Yuli. Hutan. Saya sih nggak pernah berburu. Kebun binatang ya. Kalau berburu di kebun binatang, jelas. Kalau kebun binatang kan enak, binatangnya udah banyak di situ, tinggal ditembakin aja. Tapi kan nggak boleh ditembak di kebun. Kenapa asal dong kalau ditembakin? Nah, sabar dulu, kita nggak main pasal-pasalan Ayah dan Bunda. Ini hubungannya sama marketing. Ibaratnya gini Ayah dan Bunda. Ketika Ayah dan Bunda mau merekrut atau mau nembak sasaran, kalau kita sasarannya di pasar yang bebas, amat susah. Tapi kalau kita bikin market sendiri, kita bikin kebun yang kita olah sendiri, ini adalah market yang luar biasa. Seperti ketika Pak Dudi bikin kolam ikan sendiri, smart parenting, masuk semua situ 80 orang, kita bisa jualan langsung di situ. Jadi kita bikin kolam sendiri. Analoginya sederhana ya dan mudah. Jadi memang nggak boleh berburu di kebun binatang, tapi analoginya saya ganti deh. Enakan mana? Memancing di kolam sendiri atau memancing di kolam tetangga? Memancing. Enak di kolam sendiri. Nah, yes. Kalau mancing di kolam tetangga 1 kali 2 kali boleh. Tapi kalau keseringan nanti jadi mencuri namanya. Nah, kalau kita sudah punya kolam sendiri itu akan sangat. Jadi Bunda Ratu, saran saya adalah Bunda Ratu harus punya kolam ya, target market yang dicemplungin sendiri, yang kemudian diolah sendiri, dikasih makan sendiri, dan jangan melulu ujung-ujungnya jualan. Selama 1 gelombang itu Pak, paham jadinya nggak bisa Pak. Kirain bertanya sama saya. Sampai di sini paham ya Bunda ya. Jadi kalau kita punya target marketnya jangan kayak di hutan. Target marketnya jangan pindah ke kolam yang lain. Jadi kalaupun kita pakai media sosial, boleh sekali-kali kita nge-tag sama tetangga kita. Iya Pak. Tapi kalau bisa, kalau sering nge-tag ke sana kan kita jadi sampah juga sama media sosial orang lain. Nah, lebih baik buat linknya, terus mereka kita tarik masuk ke link kita, kemudian kita pelihara link kita. Dengan cara, misalkan nih, Ayah dan Bunda setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di grup yang Ayah dan Bunda buat, dibuat sebuah jadwal.
Kalau Senin itu jangan jualan, tapi Senin itu Ayah dan Bunda bikin tips motivation day. Jadi orang nggak jenuh ada di grup tersebut. Selasa berarti semangat Selasanya, kasih motivasi buat hari Selasa. Rabu berarti memang Rabu usaha. Nah, itu baru jualan. Kamis tip bisnis supaya teman-teman tahu cara bisnis kayak gimana. Jumat tausiah. Sabtu jualan, Minggu tentang parenting. Nah, itu cara merawat market kita di media sosial yang kita punya. Nah, sekarang bagaimana caranya personal branding, Ayah dan Bunda? Jadi linknya seperti ini ya. Jadi personal branding gini, Ayah dan Bunda. Kata kunci personal branding ini jangan sampai ketika Ayah dan Bunda menawarkan sebuah produk, ada satu benang merah. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama, Ayah dan Bunda. Karena kesan pertama itu harusnya menggoda. Jadi jangan sampai ketika mau kenalin produk, kita nggak dikenal. Siapa kamu? Siapa Anda? Who you are? Lu siapa? Who the hell are you? Kalau kita nggak dikenal sama siapapun, kita nggak bisa jualan. Jadi kata kuncinya kita dikenal dulu sama orang lain. Nah, bagaimana cara memperkenalkan dirinya? Pakai personal branding. Anang nu hejo, itu yang putih. Seru apa iya? Pertanyaannya, personal branding itu apa sih? Ya, sok mana ya anang pakai nu hejo. Nah, apa ini ya? Oke. Personal branding itu setiap makhluk hidup, teorinya Ayah dan Bunda, setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi itu berhak punya branding. Binatang yang ada di got yang jorok namanya tikus, ketika dikenalkan atau diprogres, dipoles oleh Walt Disney, dia jadi Mickey Mouse, jadi duit. Ya, itu namanya branding. Ya, bebek yang cerewet, wek, dipoles oleh oleh Walt Disney jadi Donald Bebek. Di Indonesia, anak kecil botak jalan-jalan kemana-mana disebut tuyul. Tapi di Malaysia dipoles jadi Upin Ipin. Jadi punya branding. Nah, jadi sekali lagi, siapapun bisa punya branding ketika dia bisa memolesnya dengan baik. Nah, bagaimana membuat personal branding? Caranya begini ya dan Bunda. Nah, mudah-mudahan Bunda Ratu ada yang miss di salah satu ini, Bunda Ratu. Yang pertama, Ayah dan Bunda harus punya diferensiasi. Diferensiasi antara Ayah dan Bunda dengan ayah dan Bunda yang lain di sekitar Ayah dan Bunda. Punya perbedaan. Berbeda dalam sisi apa nanti kita bahas. Yang kedua, Ayah dan Bunda harus mempunyai positioning. Positioning itu artinya packaging. Penampilannya seperti apa? Kalau kenal Pak Deden tuh Pak Deden orang yang kayak gimana? Jadi mencirikan. Kalau diferensiasi sudah oke, positioning sudah oke, baru pilih komunitasnya. Komunitas yang mendukung brandingnya Ayah dan Bunda. Jangan komunitas yang nanti malah membuli produk Ayah dan Bunda. Diferensiasi, positioning, pilih komunitas. Lalu yang terakhir, selalu asah ilmu, sharpening. Kalau nggak diasah ilmu kita, marketing kita berubah terus. Ya, kita mulai ya. Saya ambil analogi personality branding itu seperti keris Ayah dan Bunda. Coba. Keris di beberapa daerah itu kan bentuknya beda-beda kan ya. Nah, itu namanya diferensiasi. Ya, keris ketika diletakkan di belakang, walaupun di belakang, membuat si personalnya berjalan menjadi gagah. Jadi personality branding itu harusnya membuat kita si personalnya menjadi percaya diri. Bukan sombong Ayah dan Bunda ya, percaya diri. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah Ayah dan Bunda harus bisa menunjukkan success through the me brand. Ayah dan Bunda itu terkenalnya di mana gitu. Self brandingnya. Contoh misalkan, saya mau tanya sama Ayah siapa ya di sini? Ayah Deden lagi deh, atau Pak Ruhidin ya? Siap. Pak Ruhidin.
Siap, Coba siap. misalkan Pak Farudin, kita ngobrol aja. Pak Farudin bisa sebutkan nggak 3 kata sakti yang membuat kita disegani oleh orang? 3 kata sakti Yang kita disegani orang. disegani sama orang. Jadi ketika kita sering mengucapkan kata itu, mereka respect sama kita. Jawara. Jagoan. Jagoan, Masya Allah. Absak ya apa ya? Jawara, jagoan. Satu lagi? Jawara, jagoan. Tahan peluru. Tahan peluru. Dukun. Oke, makasih Pak Ruhidin. Ayah dan Bunda, jawaban Pak Ruhidin ini, punten ya Pak Ruhidin ya, menunjukkan siapa diri kita. Ya, siapa diri kita. Yuk kita praktekin, yuk kita praktek. Ayah dan Bunda, kalau gatalnya di pipi, garuknya kemana? Pasti garuknya ke arah jantung kan? Oh. Ya, kalau jaruknya di tangan, garuknya ke arah jantung juga. Garuknya di kaki, garuknya ke arah jantung juga. Artinya manusia itu egonya tinggi banget. Jadi ketika diminta 3 kata sakti, ya tadi tentang jawaranya, tentang dukunnya, tentang saktinya, padahal orang dihargai personalitinya bukan karena itu, tapi karena 3 kata sakti yang simpel sederhana. Attitude kita, apa tuh? Maaf, tolong, dan permisi. Terima kasih. Nah, iya. Ketika kita sudah sering melakukan ini, ketika kita mengenalkan sebuah produk, maaf Ayah dan Bunda, tolong perhatikan saya. Saya izin memperkenalkan produk ini, bla bla bla. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Yes. Setiap kita melakukan seperti itu, bahwa baik kita sebagai seorang guru, sebagai seorang marketer, kita ada di kelas, maaf anak-anak, Bapak ingin menjelaskan, tolong perhatikan. Terima kasih sudah memperhatikan Bapak. Nah, itu kan mengkarakterkan attitude kita, self branding. Punten Pak Arun ini ya, kita lagi belajar nih. Siap. Ya, makasih Pak. Jadi 3 kata sakti ini paling penting untuk membuat personality kita menjadi lebih baik di mata orang lain, di mata atasan kita, di mata rekan sejawat, bahkan di mata siswa kita. Semuanya. Jadi pertama, maaf. Kedua, tolong. Ketiga, terima kasih. That's self branding. Ini adalah self branding yang paling luar biasa. Ya. Jadi kalau tadi punten Pak Rudin tadi menunjukkan ya, saya analogi sederhana. Kalau Ayah dan Bunda gatalnya di pipi, pasti garuknya tangannya menuju ke jantung. Jantung itu menunjukkan siapa diri kita. Gatalnya di lengan juga garuknya ke arah jantung, siapa diri kita. Garuknya gatalnya di kaki, garuknya ke atas ke arah jantung juga, siapa diri kita. Padahal self branding bukan itu dimaksud. Self branding adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi kalau kita mau jualan, kita harus merespon orang lain dulu. Jangan kita menunjukkan ego kita dulu. Iya sih Bunda Ratu top, iya sih Bunda Ratu ini. Siapa sih yang kenal Bunda Ratu? Nggak bisa seperti itu Bunda Ratu. Punten Bunda ya. Iya. Ambil contoh buat Bunda Ratu. Padahal belum pernah ketemu kita. Nah, dunia maya. Ini diferensiasi. Jadi diferensiasi itu how to positively different yourself from the other. Bagaimana teman-teman kita bisa menunjukkan perbedaan positif kita dengan orang lain. Dan reach your goal. Tunjukkan tujuan kita, maksud kita kepada orang tersebut. Contoh misalkan, saya ngajak diskusi lagi sama siapa ya di sini. Di sini ada Bu Neng, ada Bu Neng, kayaknya bisa diajak diskusi dengan Bu Neng. Pak Budiman, Pak Budiman. Pak Budiman aja. Dari kemarin nggak jadi ngomong katanya. Oke, Pak Budiman. Yang paling jauh. Ada ya? Lagi Horas, luar biasa. Dari Medan Pak Budiman ya. Siap. Saya jadi lupa mau nanya sama Pak Budiman. Terkait dengan self branding Pak Budiman. Coba misalkan gini Pak Budiman. Punten ya Pak Budiman. Boleh tahu nggak kira-kira kalau nanti misalkan Pak Budiman sudah nggak ada, Pak Budiman ingin dikenal sebagai apa? Oh, dikenang ya, bukan dikenal. Dikenang orang sebagai apa Pak Budiman? Sebagai orang baik. Orang baik relatif Pak Budiman. Suka orang lain. Nah, ini Ayah dan Bunda. Personality branding itu ada self purpose. Jadi kita mau ketika kita nggak ada,
kalau ada orang mau menuliskan biografi kita mau diingat orang sebagai apa? That's self purpose. Itu yang namanya self branding. Aku banyak. Jadi kalau kita belum punya arah self purpose kita, tujuan hidup kita, begitu kita nggak ada, mungkin ayah dan bunda ya, kita paling dikenal sama orang itu dalam kurun waktu 1-2 generasi, setelah itu orang lupa lagi. Jadi self branding itu kekuatan kita ketika kita bisa menunjukkan purpose life kita, tujuan hidup kita. Masuk lagi ya, lebih dalam lagi nih. Aduh, Pak Yulikus mau jualan aja ribet banget. Nggak gitu ayah dan bunda. Ayah dan bunda itu guru-guru ya, personalitinya harus bagus loh. Trendingnya harus bagus. Pak Yuli, berarti langsung tanya biar nggak lupa. Maksudnya gini, personal branding itu berarti tidak hanya terpaku kepada produk branding, artinya penjualan saja gitu. Artinya personal branding itu bisa juga mencerminkan karakter diri kita gitu kan, yang tadi Pak Yuli bilang gimana kita bersikap ya, maksudnya kalau kita menggunakan kata ampuh, terima kasih, tolong, maaf, berarti kan personal branding itu tidak hanya terpaku untuk penjualan atau marketing ya. Betul. Gitu. Bisa menjadi melabelkan diri kita gitu ya, Pak. Betul, Bunda Ratu. Analoginya gini, Bunda Ratu. Saya ambil analogi kata-kata terima kasih. Terima kasih itu 2 kata ya. Habis terima apa, Bunda? Kasih. Artinya manusia itu nggak punya apa-apa. Betul ya? Habis terima harusnya kasih. Kan gitu. Jadi manusia itu nggak punya apa-apa. Jadi termasuk personality kita. Nah, tadi melanjutkan dari Bunda Ratu, betul. Personality branding itu ada diferensiasi tentang be yourself. Jadi ayah dan bunda nggak perlu harus mau jadi apa, jadilah diri sendiri. Contohnya mau jadi apa? Ayah dan bunda mau dikenal orang sebagai orang yang menolong. Apapun yang orang sulit, sama Pak Budiman pasti ditolong. Wah, udah. Itu pasti luar biasa itu. Jadi Pak Budiman akan dikenal oleh orang sebagai orang yang helpful. Ini pilihan ayah dan bunda ya, ini pilihan. Misalkan apalagi, yang kedua konsisten. Wah, kalau konsisten ini yang bicara soal konsisten ini pribadinya ada di pribadi Kang Deden nih, Pak Deden. Pak Deden kalau sudah ngomong A pasti A. Nah, berarti Pak Deden akan dikenal sebagai pribadi yang konsisten. Apalagi misalkan passion, sabar. Kalau sabar ini sama Bu Ulfa misalkan. Sama Bu Ulfa tuh, Bu Ulfa nggak pernah marah. Orangnya sabar banget. Udah dibully tetap sabar aja. Nah, itu passion. Nah, ayah dan bunda bisa pilih. Apalagi different, berbeda. Kalau berbeda, siapa ya? Misalkan yang berbeda itu Bunda Ratu. Kalau hari Senin pakai baju merah. Kalau hari Selasa baju biru, kalau hari Kamis baju hijau, setiap hari bajunya beda aja, jadi different. Pindah ke laptop, Pak. Iya dong. Bercanda Bunda Ratu. Iya dong, biar nggak bosan ya kan? Iya betul. Jadi kita harus it's me kan katanya kan be yourself ya Pak. Yes, it's me. Itu berarti karakternya Bunda Ratu is different, berbeda sama yang orang lain. Yes, ambil pilihan salah satu. Atau misalkan responsibility. Orang yang bertanggung jawab, guru yang bertanggung jawab, guru siapa? Atau siapa lagi? Original, apa adanya. Apalagi misalkan exciting, apalagi misalkan memorable, dan everywhere, ada di mana-mana misalkan. Nah, ini yang disebut diferensiasi. Ayah dan bunda sebagai seorang guru, walaupun belum punya produk, harus paling tidak punya personality branding yang bagus, sehingga siswa-siswanya, teman sejawat itu akan terkenang oleh ayah dan bunda sebagai guru. Nih Pak, satu lagi nih Pak. Ya, silakan. Personal branding. Aku pernah dilabelin sama teman. Apa namanya kalau sebentar. Ada yang bertanya lagi siapa ya? Bu lanjut. Hikmah ya? Bu siapa tadi? Ya, halo Ibu. Sinyalnya kurang bagus ini. Pak. Ya. Ya, halo. Maaf videonya dimatiin lagi sama warga soalnya. Ya, nggak apa-apa Bu. Pak Yuli gini, kan saya sangat menjunjung tinggi pribadi bapak saya yang sekarang sudah almarhum ya, Pak Yuli ya. Saya ingin sekali mengikuti jejaknya yang sifatnya tegas, baik hati, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya.
bolehkah kita mengikuti jejak seperti orang tua kita, Pak Yuli? Itu kan Baik, Bu Hikmah. Sangat boleh. branding. Sangat boleh. Tapi ada kata tapinya, Bunda. Iya. Lihat posisi kepribadian kita. Bisakah kita seperti itu, seperti copy paste? Biasanya nggak Iya, bisa, iya. Bunda. Biasanya dari 3 karakter itu kita punya kelemahan. Karena biasanya setiap manusia itu karakternya beda-beda. Nah, ketika kita fokus ingin seperti itu bisa, tapi jangan sampai itu jadi tekanan batin Bunda Hikmah nih. Jadi tekanan Iya. batin, jadi sepertinya, aduh saya tertekan kalau harus ngikutin seperti ayah misalkan gitu. Punten ya. Boleh-boleh aja. Tapi baiknya disesuaikan dengan karakternya Bu Hikmah. Iya. Itu kira-kira Bu Hikmah. Justru saya ingin sekarang bagaimana caranya untuk selalu lillah gitu, seperti yang dilakukan oleh bapak saya. Ya. Tidak ya, mungkin pribadi saya mungkin sama Belajar, dengan Bunda, ya. Iya, pribadi saya hampir sama dengan pribadi Juga ayah personal saya di branding, saat gitu. punya tugas. Dia tahu ini bukan personal branding, tapi minimal kita kalau misalnya karena karakter kita hampir sama dan mungkin kelemahan saya ya terkadang Kurang terlalu sabar. cepat mengambil keputusan. Nah, Itu saja, Pak. betul. Silakan Bunda. Jadi bisa saja kita mengikuti karakter karena biasanya like father, like son kan gitu ya Bunda ya. Yes. Iya betul. Yeah. Tapi pasti ada satu dua yang miss ya. Tapi selama itu tujuannya baik dan memang arahnya memang lillah, insya Allah ya Bunda Hikmah semangat jalan terus ya Bunda ya. Kalau untuk lillah. Siap, Mas Yuli. Terima kasih Terima Bunda kasih Hikmah. ya. Sami-sami Bunda. Ya, Bunda sama-sama. Ratu, mangga dilanjut tadi. Iya Pak. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lagi yang nanya. Mangga Bu Jadi Ratu. gini Pak. Kenapa? Mangga. Oh mangga, terima kasih hatur nuhun. Pak Yuli gini, pernah ada yang bilang sama saya bahwa kamu itu katanya selalu menebar aura positif gitu. Jadi siapapun yang ketemu saya tuh kayak katanya selalu happy, selalu ketawa, senyum gitu. Jadi mereka tertular gitu. Yang tadinya mungkin diam jadi yang senyum-senyum kayak gitu. Jadi maksudnya kalau aku ketemu teman kayak gitu terus dia bilang kenapa sih aura lu positif banget gitu. Pasti happy, pasti senyum, pasti seneng gitu kan. Pokoknya suasana tuh jadi mencair katanya gitu, Pak. Nah, itu kan sebenarnya menurut aku teman aku sudah melabelkan diri aku gitu kan. Berarti aku adalah punya personal branding di mata mereka gitu. Tetapi bagaimana ketika ada label orang melabelkan kita misalnya mohon maaf sombong kayak gitu. Padahal kita nggak merasa tuh Pak. Padahal kata sebagian orang personal branding si Ratu ini happy, selalu senyum gitu kan. Baik hati dan tidak sombong gitu. Katanya kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak menyikapi untuk menolak bahwa kita dilabelkan orang kayak gini gitu? Siap. Iya Pak. Masih ada yang julid Bu ya? Gitu netizen lah biasa lah Pak Yuli ya kan. Ibu, Bunda, saya cuma kasih satu jawaban ya. Ini jawaban ini saya belajar ketika saya pernah belajar tentang customer service. Kata-katanya begini Bunda. Orang lain berhak berkata apapun terhadap kita. Tapi kita juga berhak tetap tersenyum. Selesai masalahnya. Setuju. Ya gitu aja Bunda. Karena obat itu nggak mungkin bisa menyembuhkan banyak orang ya. Dan obat itu pasti pahit. Jadi saya pernah belajar waktu itu juga tentang seperti ini psikologi juga. Jadi orang lain berhak berkata apapun terhadap kita, yaitu hak mereka. Tapi juga kita punya hak untuk tetap tersenyum. Jadi kita jangan fokus di yang negatif, kita fokus aja yang di positif. Bunda Ratu tetap harus semangat, bikin ceria banyak orang Bunda Ratu. Sip. Siap. Jadi abaikan Bunda Ratu aja. itu karena belum kenal aja pribadi Bunda Ratu yang sebenarnya. Kalau sudah kenal enggak kok, aku aja pas melihat Bunda Ratu langsung, pas lihat Bunda Ratu langsung, Jalmina Amis Budi gitu. Amin, makasih Bunda. Ini jadi branding Bunda Ratu ini di Zoom.
Jadi Iya, malu selalu saya. smile soalnya. Pas ngeliat Ya. juga, aduh Bunda Ratu kayaknya orangnya selalu tersenyum, ramah Masya gitu. Allah, Ibu nggak tahu aja saya sering nangis padahal. Di balik itu Iya, semua Ibu pasti nangis ada. oke. Ada yang dikorbankan pasti ya. Asik. Lanjut. Enggak bercanda. Sudah semangat Bunda ya. Jadi memang personality branding itu seperti itu. Kadang-kadang kita memang jadi apa ya? Jadi makan hati ya. Daripada makan hati mendingan makan yang lain deh ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah sudah sampai di diferensiasi, nah ini buat Bunda Ratu juga nih. Jangan lupa kalau kita sudah dikenal orang sebagai orang yang helpful, menolong dan seterusnya, jangan lupa yang kedua, ini yang paling jadi tantangan buat kita semua sebagai seorang marketer, owner, apalagi seorang guru, yaitu positioning. Bagaimana kita menggambar, jadi orang itu akan menggambarkan kita dari cara kita berpakaian, berbicara, perform, itu menentukan branding seorang. Positioning itu seperti sarung dan kerisnya, itu namanya packagingnya. Ya, jadi harus satu paket nih. Kalau diferensiasi seperti itu, nah packagingnya, attitude-nya seperti apa? Kadang-kadang nggak nyambung nih. Jadi diferensiasinya seperti dipaksa, tapi attitude-nya ternyata nggak seperti itu. Attitude itu adab berbicara, adab berkomunikasi, adab ketika bermedia sosial juga. Nah, jadi berat juga ya kalau kita mau jualan. Iya, kita kan mau personality kita. Apalagi kalau yang jualan nanti, oh yang punya produk ini ternyata kepala sekolah, yang punya produk ini ternyata bapak dan ibu guru. Tapi kok attitude-nya begitu ya? Nah, repot kan. Nah, ini attitude Ayah dan Bunda ya. Positioning itu adalah attitude kita. Attitude atau adab kita ya. Jadi pelajari adab dulu sebelum mempelajari suatu ilmu dari Imam Malik. Nah, ini penting ini. Itu namanya positioning. Apapun produknya, kalau kita adabnya sudah luar biasa, kita bisa sampaikan produk itu dan waktu pasti ya. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah punya diferensiasi, kita sudah punya positioning. Nah, yang ketiga, kita jangan salah milih komunitas. Komunitas artinya di mana komunitas itu menunjang diri kita. Kalau keris ya mainnya sama keris, jangan sama golok. Nggak nyambung dia nanti, ada keris, ada golok dan seterusnya ya. Jadi community itu diperlukan dalam kita membranding diri. Nah, dan mudah jangan salah memilih komunitas, apalagi kalau mau jualan ya. Produknya produk fashion, nah, jualannya di tempat yang harus sesuai dengan fashionnya tadi. Ya, produknya kuliner, terus kita harus sell-nya di mana, kita brandingnya di mana. Ya, pilih komunitas atau pegawai yang mendukung brand kita. Tadi diingat Ayah dan Bunda ya, Ayah dan Bunda punya WAG, Ayah dan Bunda punya media sosial. Nah, jangan karena mentang-mentang mau jualan lalu setiap hari Ayah dan Bunda postingnya jualan terus, orang jadi malas. Orang jualan aja sih. Dipilih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya sudah biasakan di Smart Parenting. Hari Senin pasti insya Allah saya posting Motivation Day. Hari Selasa seperti apa, Rabu apa, Kamis apa, dan sebagainya. Itu untuk menjaga, memelihara hubungan baik atau silaturahim di antara grup. Gitu aja. Kalau ada beberapa yang live ya nggak apa-apa, itu biasa ya. Nah, terakhir, jangan lupa seorang guru atau seorang pemimpin pemilik usaha harus selalu sharpening. Sharpening itu mengasah. Jadi harus tetap scale up your skill. Jangan sampai karena mentang-mentang udah seorang guru terus merasa sudah paling pinter. Aduh, nggak boleh. Udah kepala sekolah udah paling jago, nggak boleh. Udah punya pemilik bisnis udah yang paling pinter, nggak bisa juga. Karena sekarang nggak ada yang paling pinter, di atas langit masih ada langit kan gitu. Betul. Pasti itu Pak, betul. Bahkan anak-anak kita sekarang udah lebih pintar daripada kita karena mereka belajar sama Mbak Google. Betul. Ini ya. Oke, sampai di sini kira-kira ya dan Bunda, ada pertanyaan? Ya, Pak Yuli, ingin Ya, bertanya. silakan. Dari personal branding tadi, ya, Bu kita kan sudah sampai ke misalnya positioning ya. Untuk positioning selanjutnya tadi kan untuk memperkuat itu sehingga ini tidak menjadi seperti pura-pura gitu, tapi memang
Harus adab itu harus ikhlas Bunda Melis ya. Nggak bisa dibuat-buat. Attitude itu, sopan santun itu memang harus ikhlas. Kata kuncinya ini lama-lama begini ya, kata kuncinya ikhlas dari dalam diri. Karena adab atau attitude itu keluar dari aura diri kita, Bunda Melis. Kalau kita seperti pura-pura sopan, pura-pura itu biasanya nggak berumur lama. Pasti nanti ketahuan juga belangnya. Oh ternyata karakternya pemarah. Dan biasanya adab atau attitude itu akan muncul aslinya ketika dalam posisi yang satu bergembira, kedua sedih. Saking gembiranya dia lupa sama kelilingnya, ketawanya ketawa yang mohon maaf ya, yang tidak syar'i, terus menangisnya terlalu juga lepas ya. Betul, terlalu lepas. Nah itu akan ketahuan Bunda Nelis. Jadi tadi adab itu kan attitude itu dari aura diri. Cara melatihnya gimana? Ya harus dilatih. Dengan sholat tentunya Bunda Nelis. Kalau di Muslim ya. Kira-kira itu Bunda Nelis. Ya, makasih Pak Yuli. Insya Allah sholat tepat waktu itu akan membuat karakter kita menjadi karakter yang seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya Pak Yuli. Karena rezeki yang paling kita rindukan adalah rezeki yang spesial. Iya. Ya, jadi sholat itu akan membentuk adab kita sebetulnya. Dengan sholat tepat waktu. Dan banyaklah hikmah dari sholat. Mohon izin ayah dan bunda, saya bukan jadi ustadz. Pak Yuli boleh bertanya Pak Yuli? Silakan Ibu. Sekarang gini, bolehkah kita memilih community untuk misalnya karena tidak pas dengan hati kita, kita ingin bergabung dengan orang-orang yang mungkin attitude-nya lebih baik dari diri saya misalnya, karena untuk memperbaiki diri saya juga. Boleh tidak itu kita memilih community untuk kita, karena kita juga kan tidak selamanya bisa menahan diri gitu. Baik, ya izin menjawab Bunda ya. Mangga. Pelangi tidak akan indah jika hanya satu warna. Klise banget ya. Jadi memang hidup itu banyak pilihan ya. Karena kan life is choice. Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan memang kita harus memilih lingkungan yang terbaik ayah dan bunda. Bunda Hikmah jadi memang harus memilih. Karena lingkungan yang baik itu akan membentuk karakter kita. Wajib memilih. Wajib memilih. Saya juga memberikan ini buat anak-anak, wajib memilih teman-teman. Karena lingkungan itu yang membentuk karakter kita. Bukan sekolah, tapi lingkungan. Kalau sekolah membentuk karakter keilmuan, tapi lingkungan yang sebetulnya adalah yang ada di luar sekolah. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Yuli, karena saya juga kan sebagai punten, sebagai pimpinan di sekolah harus bisa memberikan attitude yang baik ya. Kalau sayanya kurang baik, bagaimana bisa mengajarkan atau mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif ya, Pak Yuli, begitu ya? Iya betul. Pemimpin itu luar biasa tanggung jawab amanahnya loh ya. Bukan cuma di dunia tapi akhirat di akhirat. Ya Pak Yuli ya. Dunia akhirat pisan. Semangat kalau amanahnya sudah bisa dijalankan, insya Allah surga Bunda Hikmah. Iya. Lanjut Bunda ya tentang. Ya terima kasih Pak Yuli ya. Tentang produk misalnya. Nah, lanjut tentang komunitas nih ya Bunda. Memilih-milih komunitas, termasuk Bunda Ratu tadi berjualannya di mana. Nah, jangan lupa ketika kita punya komunitas. Di Facebook Pak. Ya nanti Bu, sebentar. Di Facebook, tapi Facebooknya bagaimana? Jadi gini ya Bunda. Jadi kita juga harus punya proses untuk menilai value dari netizen kita. Ya, jadi kita harus lihat teman-teman yang ada di Facebook kita, teman-teman yang ada di WAG kita, teman-teman yang ada di Instagram kita itu punya kemampuan nggak untuk membeli produk kita. Jadi fans equity-nya kita lihat. Jadi kita bisa melakukan proses yang namanya statistik. Jadi kita bisa pakai questionnaire. Misalnya teman-teman yang ini yang ada di seperti ini, teman-teman yang ada di Facebook ini kira-kira karakter seperti apa kalau kita jualan. Nah, jadi kita harus juga menilai value dari netizen atau segmen market kita kalau kita sudah
sampai di posisi tadi komunitas. Nah, jadi kita harus pilih-pilih juga. Jangan sampai salah kita melakukannya sehingga kita jualannya juga salah. Lalu lihat juga sosial media, kemampuan teman-teman kita untuk memviralkan, untuk membuat dialog di media sosial kita. Saya kebetulan megang akun media sosialnya kampus Latansa. Cuma karakternya memang mahasiswa Latansa ini karakternya agak unik ya. Jadi apapun postingan cuma di like, nggak ada dialog ya, nggak ada respon. Saya sedikit harus memberikan pelatihan juga bahwa media sosial itu WA itu bukan koran yang cuma dibaca, tapi harus direspon. Ya. Kadang-kadang cuma dibaca. Memang sih ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, bukan balaslah. Cuma jadi sedih juga kalau misalkan Bunda Ratu postingan terus orang cuma lihat nggak di komen, aduh kurang apa ya? Ini harus kita buat sesuatu. Nah, jadi ada fans equity, ada social fans, dan away equity. Seberapa besar kontribusi owner dalam membantu lawan-lawan bisnisnya. Jadi kita bantu juga nggak untuk postingin produk orang lain di tempat kita. Ini penting. Jadi jangan sampai di media sosial kita cuma jualan produk kita juga. Nah, kita juga bisa endorse teman-teman kita supaya bisa juga kolaborasi. Dia posting di tempat kita posting di tempat dia. Gitu kira-kira. Gitu Bunda Ratu ya komunitasnya. Jadi yang dipoles bukan cuma yang ada di dalam, juga ada yang di luar. Oke. Terakhir dari saya Ayah dan Bunda, tips untuk membangun brand. Nah, ini nih, brand. Tip untuk membangun brand. Brand apa? Brand produk. Supaya pertemuan depan kita fokus di produk. Ya. Jadi menciptakan peluang bisa dipercaya, sampaikan pada target yang tepat, dan jumlahnya harus banyak. Karena semakin banyak orang, makin banyak pendapatan. Saya kasih analogi gambar corong nih, Ayah dan Bunda. Nih caranya. Jadi kalau punya produk, seperti Pak, siapa tadi ya? Yang sudah nanya produk itu tadi Pak Bayu ya? Siapa tadi ya? Pak Agung ya? Pak Agung ya. Agung Hendriana ya. Bagaimana kita mempromosikan produk kita. Nah, ini Pak Agung ya, untuk membangun brand awareness. Ya. Oke, siap. Tahapannya ada 1, 2, 3, 4. Pak Agung ya. Yang pertama adalah kita awareness. Nah, awareness kita harus di kebun binatang atau di kolam ikan sendiri. Jadi kalau ibaratnya Pak Agung mau posting di media sosial, boleh tuh sekali-kali di tag ke media sosialnya, Instagramnya public figure, misalkan si Raffi Ahmad misalkan. Sekali-sekali, jangan sering-sering ya. Sekali, kalau sering-sering nggak enak juga karena kotorin jejak digital kita di sana. Sekali-kali, tapi kita bikin sebuah mention yang bagus supaya orang jadi tertarik untuk masuk ke media sosial kita. Nanti langkahnya kita akan belajar digital marketing, insya Allah nanti Pak ya. Oke, nanti, siap Pak. Nanti saya akan ngasih materi tentang khusus digital marketing nanti ya. Ini bagaimana membangun dulu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi nanti kita punya dulu kalau kebun binatang. Nah, tujuan awareness apa? Tujuannya supaya konsumen tahu tentang produk Ayah dan Bunda. Gimana caranya kita jualan kalau orang nggak tahu produk kita kan? Itu awareness. Kalau sudah itu, caranya gimana? Bisa dengan prospecting, penetrasi, promosi, dan personal branding. Nah, prospecting itu berarti kan setelah personal branding sudah oke, prospek itu berarti gue mau prospek teman-teman SD nih ya, itu namanya prospek. Ya, prospek. Itu kira-kira Pak Agungnya prospek. Habis di prospek, jangan lupa di penetrasi. Prospek itu ditawarin, penetrasi diingetin. Gimana masih ingat produk saya, terus kali-kali promosi. Nah, ini dilakukan secara kontinu. Setiap hari Sabtu kalau bisa. Jangan setiap hari. Promosi boleh, tapi jangan jor-joran. Orang jadi bosan nanti ngeliatin. Jadi apa ya? Jadi mual nanti. Prospecting, penetrasi, promosi. Nah, Ayah dan Bunda bisa pilih tuh yang di prospek teman-teman SD, SMP, SMA dibuat secara berkala, diatur. Nah, kalau orang sudah kenal, baru step yang kedua.
Step yang kedua adalah consideration. Consideration itu bagaimana kita membuat mereka itu mikir-mikir untuk beli produk kita. Baru kenal tuh, awareness tuh baru kenal, mereka belum mikir-mikir. Nah, consideration tuh mikir-mikir. Gimana? Berarti kita harus memberikan kualitas produk kita. Caranya gimana? Kasih tester. Nah, coba dulu. Nah, itu mereka jadi tertarik untuk mencoba. Bagaimana orang mencoba produk kita, kualitas jasa kita kalau dia belum pernah mencoba. Terus nanti pertanyaannya, ya Pak Yuli, itu rugi dong. Nah, rugi. Dan ambil dari biaya marketing. Ambil dari biaya marketing. Nanti kalau kita ada materi tentang HPP ya, harga pokok produksi nanti apa-apa. Jadi kita harus sudah memisahkan atau memperhitungkan proses barang yang akan di-tester. Sekali lagi ayah dan bunda ya, awareness itu mereka kenal dulu, consideration itu mereka mikir-mikir untuk beli. Gimana mereka bisa mikir? Nah, mereka harus tahu kualitas produk itu. Nah, kalau sudah seperti itu, step yang ketiga, memutuskan untuk beli. Nah, kan ternyata jualan itu nggak kayak makan cabai. Iya ya, dan marketing itu nggak kayak makan cabai, digigit langsung pedes. Kita tawarinnya sekarang, belinya nanti. Jadi marketing itu harus never die, terus gitu. Nah, memutuskan untuk beli itu supaya mereka punya experience, pengalaman untuk membeli. Nah, dengan cara apa? Pull marketing. Pull itu artinya ditarik ya, dan mudah ditarik supaya mereka datang ke kita. Caranya gimana? Diskon. Nah, udah pasti orang Indonesia pasti cari pakai diskon. Orang Indonesia tuh cari yang diskon, beli satu udah buat dua. Kalau bisa, kalau misalkan Pak siapa tadi, Agung punya rumah makan bakso misalkan, gratis buat ibu hamil, kan gitu promosinya Pak Agung. Orang bacanya gratis. Gratis khusus ibu hamil kecil. Berarti yang ibu hamil gratis. Suaminya nggak gratis. Teman-temannya nggak gratis. Tapi kita ada sedekah di sana. Jadi gratis itu hitungannya sedekah ya dan bunda ya. Jangan terus aduh ntar rugi. Nah, ambil dari nawaitu sedekah di gratisnya. Ada pertanyaan di pool marketing? Biasanya ada yang nanya di pool marketing. Ada ya, lanjut sedikit lagi. Nah, kalau orang sudah beli, biasanya teman-teman itu berhenti sampai di sini. Nah, ini salah. Jadi Pak Agung, Pak Budiman atau Pak Ruhidin atau yang lainnya, kalau orang sudah beli, jangan terus kita, udah, alhamdulillah, nggak bisa begitu. Karena kita menghendaki mereka untuk beli lagi, repeat order, kan gitu. Minimal orang yang sudah beli harus beli lagi. Itu namanya loyalty. Nah, jadi kita harus paksa mereka untuk beli lagi. Caranya gimana? Dengan cara push marketing, didorong. Kalau tadi pull, ya sekarang push. Tadi ilmunya banyak banget. Pak Yuli. Ya, Ibu. Sekarang banyak juga sih terkendala, misalnya kalau kita mau berjualan ya, pertama yang mereka tanya adalah apakah ini MLM kayak gitu ya. Nah biasanya ketika oh iya ini modelnya MLM seperti itu, nah itu biasanya orang udah mulai males tuh Pak, udah mulai mundur duluan gitu. Nah sedangkan bisnis sekarang itu kan emang yang menarik itu memang seperti MLM itu ya, kalau kita memang sudah memahami prosedurnya seperti apa gitu. Nah itu bagaimana Pak, bukan hanya jual beli yang biasa gitu, tapi yang berkaitan dengan MLM itu bagaimana untuk menarik kembali minat pembeli, konsumen gitu. Ya, MLM itu kekuatannya ada di upline. Bagaimana upline membina downline, bukan begitu Bunda Ratu? Ya. Karena MLM nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ini kata kuncinya kekuatan di bagaimana upline membina downline. Biasanya upline itu kan harus, kalau MLM biasanya kan dia pakai dulu baru nawarin orang. Nggak mungkin MLM itu
Karena poinnya ada di poin use ya, bukan poin sell. Betul nggak Bunda Ratu? Kalau dia banyak pakai, dia akan dapat poin. Kalau sell kayaknya nggak banyak. Karena saya sering main dulu di CNN juga, saya dulu pernah main di Ahadnet juga, pengalaman di multi level juga. Tapi cari ilmunya aja di sana. Setelah itu fight sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan Bunda Ratu, harus kerjasama upline dan downline. Jadi pengalaman saya kalau di MLM harus menciptakan kolam ikan sendiri, Bunda. Jadi ngebentuk pertemuan-pertemuan kecil, ngebina mereka. Karena kalau MLM cuma tembak sana tembak sini, hasilnya akan sangat persentasenya kecil. Seperti tadi berburu di kebun binatang. Jadi saran saya kalau MLM, bentuk sebuah komunitas dalam bentuk arisan, dibina terus, nah itu masih dapat itu, Bunda Ratu. Kira-kira gitu Bunda Ratu jawaban saya kalau untuk MLM. Kasih Pak Yuli. Ya. Oke. Nah, kalau tadi full marketing sudah ya, full marketing berarti kasih diskon. Kalau push marketing tadi beli 2 gratis 1. Contohnya push marketing supaya dia mau beli lagi. Atau jadikan dia member. Ya, kalau member dia dapat potongan diskon supaya ada keterikatan emosional antara konsumen dengan produk kita. Nah, sampai di sini sudah selesai belum? Ada lagi yang namanya advokasi. Advokasi itu adalah bagaimana mereka mengajak orang lain untuk beli juga. Nah, ini baru yang namanya luar biasa. Gimana cara advokasi? Pakai 3R plus SS. Jangan lupa minta rating, minta review, minta rekomendasi, dan share and share. Makanya kalau sama tukang ojek, Gojek, Tokopedia, dan seterusnya, Ayah dan Bunda jangan pelit ngasih bintang, jangan pelit ngasih rating, jangan pelit ngasih review, karena mereka butuh itu. Kalau sudah pesen nih dari Shopee, jangan pelit kasih bintang, kasih kalimat excellent, terima kasih, karena mereka penting itu. Gitu kira-kira. Dan share and share. Oke, itu Bunda Ratu materi hari ini. Ya, kalau nanti tertarik, kita coba buat sesi berikutnya. Karena memang saya alhamdulillah expert di marketing maksudnya. Keren sekali Pak Yuli, luar biasa. Ini udah master of marketing kayaknya. Saya hampir 25 tahun jadi brandnya kampus tertentu ya. Jadi kampus itu dari mulai mahasiswanya cuma 30 orang, alhamdulillah setiap tahun saya handle closing 10.000 setiap tahun. Bisnisnya juga udah banyak nih kayaknya nih Pak Yuli nih. Tapi setelah itu kampusnya saya tinggal kan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada Kapan yang Bunda Ratu kita join? Boleh Pak. Ya, kita harus bertemu dulu nih. Aduh, masih tatap maya aja nih. Kita sama-sama di Jakarta malah nggak ketemu, gimana sih? Aduh nanti saya main ke rumah Bapak deh, orang tetangga juga. Belum sempat ya Pak Yuli ya. Siap. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terakhir Bu. Silakan Pak siapa nih? Pak Budiman, silakan Pak Budiman, Horas. Ini kita disebut orang sudah menjadi orang baik, tetapi menurut kita belum. Bagaimana tindakan kita, Mas Yuli? Kita sering disebut orang baik. Iya, sementara menurut kita belum gitu loh. Wah, itu low profile sekali Pak Budiman, luar biasa. Pak Budiman mau low profile Pak. Justru yang seperti itu yang saya cari Pak Budiman. Adanya di Medan yang kayak gitu Pak. Itu adanya di Medan. Kapan saya ketemu? Top banget deh, top banget. Itu jarang Pak Budiman yang seperti itu. Kita merasa belum baik. Nggak apa-apa itu Pak Budiman. Jadi kita selalu merasa harus berbuat baik terus Pak Budiman. Luar biasa Pak Budiman. Terima kasih Mas Yuli. Sesuai dengan namanya Pak Budiman, luar biasa. Pak Budiman yang baik budi ya Pak. Iya. Sudah dibilang baik tapi merasa belum baik. Wah, saya pengen terus itu kayak gitu Pak Budiman.
Siap. Masih ada Terima kasih, waktu. Pak Budiman. Ya, Mas. Thank you. Terima kasih Pak Budiman. Silakan yang lain Bapak Ibu. Udah Tadi tidur ada kayaknya yang ngantuk. ada yang resen, apa jangan-jangan udah tidur nih? Terasa didongengin nih kayaknya sama Pak Udah ini jam Pak 9 Yuli. kita. Udah jam 9 kita. Luar biasa. Kerasa Iya. ya, bener. Iya. Ini pelajaran yang baru, jadi masih awam bagi saya ini. Tapi alhamdulillah jadi pengalaman. Tapi jadi tertantang ya Pak ya. Tapi tertantang, ingin juga sih. Luar biasa. Nah, biasa kita menghadapi teman-teman gitu, sekarang ini beda gitu menghadapi orang luar gitu. Kan kita jadi saudara sekarang Pak Rohidin. Iya. Siap. Makasih Pak. Sampai-sampai Pak. Silakan Pak Dudi ada gimana, lagi. Pak Dudi? Pak Dudi, halo Mas Iya, Mendua. Pak Gak apa-apa, dari Pak tadi Dudi mewakilkan aku hadir. menduanya. Dari tadi hadir kok, tenang. Pak Yuli mah keren, Pak Dudi mah keren, multitasking ya kan, bisa mendua kanan kiri denger ya. Kalau aku yang kiri nggak didengar nih. Fitrah Ntar itu ribet fitrah. ya. Fitrah laki-laki. Oke, masih ada waktu nggak nih Pak Dudi? Ibu, Bapak, masih ada yang bertanya? Ada yang mau materi, Bunda Ratu? Boleh Pak, ditunggu sekali materinya. Saya kirim boleh di grup ya? WAG aja ya, di WAG aja ya. Ya, Bapak dan Ibu untuk daftar hadir sudah bisa diisi ya. Sudah di-share sama Pak Dudi. Mungkin sebelum kita closing, Pak Yuli boleh dikasih clue-nya dulu untuk materi minggu depan. Apa nih? Udah saya nunggu deh. Nunggu request aja. Masih ada follow up-nya berkelanjutan. Ini daftar hadir di mana ya linknya ya Pak Dudi? Di chat Pak. Daftar hadir di grup nggak ada? Ya daftar hadir di grup nggak ada nih. Di chat Ada, Pak di sini Bapak, Pak. ada. Di Oh, di chat Zoom, Pak. di sini di Zoom nih. Kita Nanti bisa prioritas dikirim. prioritas yang di Zoom. Oke. Silakan Pak. Udah itu. Silakan, mungkin ada usulan materi untuk next week. Kita mau materi apa atau masih ingin membahas kupas tuntas lagi tentang personal branding, marketing, advertising. Ayo, pada Ibu. Atau udah pas mau ganti tema lain? Pak Yuli punya stok tema banyak soalnya. Jadi jangan takut. Pokoknya Saya tema besok apa aja ngasih oke siap. pelatihan public speaking sama leadership nih sama LDKS. Oke. Nanti katanya dari tim Latansa ada yang ingin berbagi juga, Pak Yuli mungkin. Belum ada sepertinya. Belum ya? Saya sendiri Latansa, Bu. Iya benar. Baik Pak, saya sedikit menyimpulkan saja. Mungkin kalau tidak ada lagi sebelum kita tutup ya, karena sudah jam 9, sepertinya Bapak dan Ibu sudah ingin beristirahat gitu ya. Sedikit saya ingin menyimpulkan, mohon izin Pak Yuli. Silakan. Correct me if I wrong ya. Jadi sedikit saya mengutip dari kesimpulan tema pada malam hari ini, yaitu kita sama-sama mereview kembali. Mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa ini bukan ilmu baru, mungkin ya pernah ikut pelatihan atau apa, atau kalau menurut saya sih baru banget ini ilmunya gitu ya. Di sini kita tadi ada how to define your personal brand gitu ya. Jadi tadi ada 4 poin. Yang pertama differentiation atau perbedaan, kemudian ada positioning atau posisi, kita bisa melihat posisi kita ketika kita ingin mempunyai personal brand gitu ya. Kemudian ada community atau komunitas di mana kita tadi seperti Pak Yuli sampaikan, kalau kita mau jualan kita lihat dulu komunitasnya di mana, entah di sosial media, di Facebook atau di Instagram, dan juga bisa disesuaikan, mungkin ada timelinenya gitu ya Pak, ada waktu-waktunya. Misalnya kalau mau share tentang jualan hari Senin di Facebook, hari Selasa di IG gitu ya, hari Rabu di WhatsApp group seperti itu. Kemudian ada sharpening juga, atau ketajaman gitu ya. Nah
tadi juga ada beberapa tips untuk menciptakan peluang dalam berbisnis gitu. Tentunya kita semua sama-sama mempunyai ilmu baru ya Bu untuk personal branding ini. Ternyata tidak hanya untuk kita melabelkan kepada jualan kita gitu. Apa sih yang kita mau jual gitu kan. Nah, tetapi personal branding itu juga termasuk untuk karakter diri gitu. Bagaimana orang bisa menilai kita gitu, bisa melabelkan diri kita dan kita tetap menjadi be yourself gitu ya, menjadi diri sendiri gitu. Dan tadi kutipan terakhir dari Pak Yuli adalah ya itu dia, ketika kita sudah seperti tadi Pak Budiman sampaikan, ketika orang bilang kita itu baik tetapi menurut kita belum baik gitu ya, atau mungkin kita merasa tidak sombong tapi orang menilai kita adalah orang yang sombong gitu ya, artinya kita diberikan personal brand gitu dengan orang lain. Ya kembali lagi tadi seperti Pak Yuli sampaikan bahwa mereka punya hak gitu untuk menilai kita apapun itu gitu. Tapi kita tidak perlu memikirkan gitu ya, biar aja orang yang menilai kita apa adanya. Tetap berbuat baik, tetap positive thinking gitu ya. Mudah-mudahan personal branding itu juga akan datang sendiri untuk diri kita dan tentunya untuk brand produk-produk kita. Semangat para teachers trainer gitu ya, Bapak dan Ibu guru yang sedang berjuang mempunyai bisnis gitu ya. Mudah-mudahan kita sukses bersama dan bisa menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang baru lagi dan refresh lagi ya Bapak dan Ibu. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang saya berikan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita menutup acara Smart Parenting ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dudi. Silakan Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bunda Ratu. Thank you juga Mas Yuli. Pokoknya daging non kolesterol ya Pak Deden ya, walaupun keluar masuk putar ulang tuh kalau bisa ya. Nanti link YouTube ini juga nanti akan bisa disebarkan kepada yang lain sehingga kegiatan kita bisa lebih banyak lagi teman-teman yang bisa masuk untuk di komunitas kita ya. Oke, karena semuanya kurang bagus Pak di sini. Iya, karena sekali lagi banyak hal yang bisa kita gali dari Mas Yuli ini. Karena keren banget loh. Keren banget kegiatannya karena sesuatu itu berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan beliau. Ya, jadi bukan teoretik kalau Mas Yuli itu, karena udah pernah loh gitu loh ya. Best practice. Jadi kan ada motivator yang kadang-kala hanya teoretik dari buku aja. Ini mau udah pernah dilakukan beliau, makanya beliau bukukan dan beliau sampaikan di dalam kegiatan gitu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu yang hadir di kegiatan kita malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan sebarkan ya apa yang menjadi hal baik di kegiatan kita. Sebarkan bahwa kita punya mentor kita yang namanya Mas Yuli ya, yang selalu memberikan pencerahan buat kita. Silakan nanti yang belum isi daftar hadir silakan bisa diisi, insya Allah sertifikat secepatnya karena ternyata saya tadi masih ada trouble untuk hal itu. Nanti saya segera langsung berikan, saya koordinasi dengan Mas Yuli dulu sebentar. Kita nanti berikan langsung untuk teman-teman semua yang mengisi daftar hadir tentu saja ya. Terutama itu yang kita dahulukan yang hadir di dalam kegiatan Zoom kita. Terima kasih Bunda Ratu, terima kasih Mas Yuli, luar biasa teman-teman semua. Selamat beristirahat, selamat mimpi indah dan besok punya cerita lain terkait saya harus
begini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Yuli. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto. Saya itu suka lupa foto. Ayo buka. Buka. Ayo buka.